Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Vanessa dari 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. 1. Motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Pada abad ke-15 saat itu Eropa mengalami periode Renaissance yang mengakhiri abad ke-8 bangsa-bangsa Eropa pada masa itu. Berbagai kemajuan ilmu pengetahuan yang mewarnai Eropa pada masa Renaissance mendorong bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba dalam bidang teknologi. Pada masa itu pula, bangsa Eropa memiliki keinginan mencari jalur perdagangan baru. Jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Eropa dengan Asia tidak dapat digunakan sejak Kesultanan Turki Utsmani menguasai Konstantinopel dan Laut Mediterania. Selain faktor tersebut, keinginan bangsa Eropa mencari jalur perdagangan baru ini didukung oleh beberapa faktor lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan pesat. Ilmuwan Barat yang mendorong terjadinya penjajahan untuk membuktikan kebenaran teori-teori tersebut. 1. Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus menuliskan pendapat tentang perputaran planet-planet dalam bukunya berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium. Dalam buku tersebut, Nicolaus Copernicus menjelaskan teori heliosentris yang menyebutkan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Teori ini berhasil dibuktikan oleh para pelaut Portugis dan Spanyol melalui penjajah dengan rute berlawanan arah tetapi dapat bertemu di Maluku. 2. Galileo Galilei. Galileo Galilei merupakan tokoh yang mendukung teori heliosentris. Galileo Galilei sepakat dengan pendapat Copernicus yang menyatakan bumi itu bulat dan dalam pergerakannya bumi mengitari matahari. 3. Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton menunjukkan bahwa bintang, planet, dan benda-benda antariksa bergerak dengan kecepatan yang dapat diramalkan seperti gerak jam. B. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Sultan Muhammad II dari Kesultanan Turki Utsmani berhasil menguasai Konstantinopel. Jatuhnya ibu kota Romawi Timur ke tangan Turki Utsmani ini menyebabkan jalur perdagangan darat antara Eropa dan wilayah Asia, khususnya Cina dan India, terputus. Sebelumnya Laut Mediterania juga telah dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani sehingga perdagangan laut antara Eropa dan Asia terhambat. Putusnya jalur perdagangan ini menyebabkan suplai rempah-rempah ke kota berkurang. Akibat harga rempah-rempah semakin mahal. Kondisi inilah yang mendorong bangsa Eropa mencari jalur perdagangan baru. C. Pencarian rempah-rempah. Rempah-rempah digunakan sebagai bahan pengawet makanan dan penghangat tubuh saat musim dingin. Oleh karena itu, rempah-rempah menjadi komoditas utama incaran para pedagang Eropa. Rempah-rempah tidak hanya menjadi kebutuhan bangsa-bangsa Eropa, tapi rempah-rempah juga menjadi penyempurna cita rasa masakan. Meskipun harga rempah-rempah mahal, para pedagang Eropa tetap membelinya. Rempah-rempah yang dibutuhkan di Eropa sebagai besar terdapat di Indonesia. Rempah-rempah tersebut antara lain cengkih, pala, bunga pala, dan lada. D. Semboyan Gold, Glory, dan Gospel. Perjalanan bangsa-bangsa Eropa ini juga dilandasi semboyan Gold, Glory, dan Gospel. Semboyan Gold mendorong upaya bangsa Eropa memburu kekayaan berupa emas, perak, dan bahan tambang yang sangat berharga. Semboyan ini memunculkan dalam merkantilisme di Eropa pada abad ke-15-19. Semboyan Glory berarti kejayaan semboyan ini mendorong berkembangnya imperialisme kuno.
Berdasarkan imperialisme kuno, kejayaan sebuah bangsa dilihat dari kebanyakan wilayah koloni yang dimiliki. Kondisi ini mendorong bangsa-bangsa Eropa saling mengalahkan untuk menjadi negara terkuat dan saling mengalahkan untuk menjadi negara terkuat dan memiliki daerah kekuasaan yang luas. Penjelajahan bangsa-bangsa Eropa ke dunia timur juga membawa misi suci dan gereja, yaitu menyebabkan ajaran Injil atau Gospel. Setiap kapal yang melakukan perjalanan samudera selalu diikuti kelompok misionaris. Bagi para misionaris, menyebarkan ajaran Injil merupakan panggilan hidup dan tugas mulia. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Eropa memanfaatkan daerah koloni sebagai tempat menjalankan misi tersebut. 2. Petualangan, penjajahan, dan perebutan hegemoni. Penjajahan samudera tersebut dilakukan untuk mencari sumber penghasilan rempah-rempah. Berbekal tujuan tersebut, beberapa bangsa Eropa mulai melakukan penjajahan samudera ke dunia timur. A. Penjelajahan samudera. Bagaimana pengaruh teori heliosentris terhadap aktivitas penjajahan samudera? Teori ini ditemukan Nicolaus Copernicus pada abad pertengahan, memicu para pelaut untuk membuktikan kebenaran teori tersebut. 1. Bartholomeus Diaz. Bartholomeus Diaz merupakan pemimpin penjelajahan samudera bangsa Portugis yang didukung oleh Pangeran Henry, putra Raja Portugis. Rombongan ini berangkat dari Portugis pada tahun 1487. 2. Christophorus Columbus merupakan penjajahan Spanyol yang dikenal sebagai penemu benua Amerika. Pada tanggal 3 Agustus 1492, armada pemimpin Columbus berangkat dari Spanyol berlayar ke arah barat menyeberangi Samudra Atlantik. 3. Vasco da Gama. Pada tahun 1997, Raja Portugis mengutus Vasco da Gama memimpin rombongan penjajahan samudera. 4. Amerigo Vespucci. Bangsa Spanyol di bawah pemimpin Amerigo Vespucci berhasil mencapai Amerika Selatan pada tahun 1499. 5. Ferdinand Magellan merupakan pemimpin penjelajahan bangsa Spanyol. Dalam penjelajahan ini, Ferdinand Magellan dibantu oleh Juan Sebastian del Cano sebagai kapten kapal. B. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa menempuh jalur berbeda-beda saat melakukan penjajahan samudera untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. 1. Bangsa Portugis. Setelah keberhasilan Vasco da Gama mendirikan kantor agung di India, Portugis mengirim Alfonso di Albuquerque menjadi wakil Portugis di Timur Jauh. 2. Terbunuhnya Ferdinand Magellan di Filipina tidak menghentikan ekspedisi penjelajahan samudera bangsa Spanyol. 3. Bangsa Inggris. Keberhasilan Spanyol menjelajah bagian barat Eropa menyihami Inggris untuk mengirim ekspedisi penjelajahan samudera. 4. Bangsa Belanda. Keberhasilan bangsa Spanyol dan Portugis dalam melakukan penjajahan samudera memotivasi bangsa Belanda untuk turut dalam kegiatan penjelajahan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.